Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Mutiara Ulul Azmi. Kali ini kita akan belajar mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Apa itu kelarutan? Kelarutan atau solubility adalah suatu zat dalam suatu pelarut yang menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter. Contohnya yaitu, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,3 dikali 10 pangkat min 2m dan kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 m adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 10 m. Besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jenis pelarut. Senyawa polar akan mudah larut dalam senyawa polar, misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar, misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar ini umumnya tidak larut dalam senyawa polar, misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Yang kedua, suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah, sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Hasil kali kelarutan atau KSP. Senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel dasar pembentukannya yang berupa ion positif dan ion negatif. Bila ke dalam larutan jenuh, suatu senyawa ion ditambah kristal senyawa ion, maka kristal tersebut tidak melarut dan akan mengendap. Jika garam AXBY dilarutkan dalam air, maka hasil kali kelarutan atau KSP garam ini didefinisikan sebagai AXBY menjadi X A pangkat Y plus ditambah Y B pangkat X min. KSP A pangkat Y plus dikali pangkat X B pangkat X min dikali pangkat Y. Contohnya, Ag2SO4 menjadi 2Ag plus ditambah SO4 2 min. KSP Ag pangkat plus dikali 2 SO4 2 min. Hubungan antara kelarutan dan KSP. Pada larutan jenuh, senyawa ion, konsentrasi zat di dalam larutan sama dengan harga kelarutannya dalam satuan mol per liter. Senyawa yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem kesetimbangannya. Jika harga kelarutan dari senyawa AXBY sebesar Sm, maka di dalam reaksi kesetimbangan tersebut konsentrasi ion-ion sebagai berikut. Contoh, jika kelarutan garam perak sulfat dalam air murni adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 5m, tentukan hasil kali kelarutan garam tersebut. Berikut jawabannya. Untuk reaksi kesetimbangan, AXBY menjadi XA pangkat Y plus ditambah YB pangkat X min, KSP sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y. Dengan S sama dengan kelarutan, AXBY dalam satuan molar, M. Dari rumus tersebut dapat ditentukan harga kelarutan sebagai berikut. S sama dengan akar pangkat M plus N dari KSP dibagi X pangkat X dikali Y pangkat Y. Besarnya KSP suatu zat bersifat tetap pada suhu tetap.
Bila terjadi perubahan suhu, maka harga KSP zat tersebut akan mengalami perubahan. Soal, jika KSP garam Fe3 dalam kurung PO4 dikali 2 adalah 1 dikali 10 pangkat min 36, tentukan kelarutan garam tersebut dalam air murni. Berikut jawabannya. Pengaruh ion senama. Kelarutan garam dalam larutan yang telah mengandung elektrolit lain dengan ion yang sama dengan salah satu garam tersebut akan lebih kecil dari kelarutan garam dalam air murni. Yang tidak berubah adalah KSP garam tersebut. Contoh, AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl 0,1 m. Dalam larutan ini terjadi reaksi ionisasi NaCl dan AgCl. NaCl menjadi Na+ dan Cl-, dan AgCl menjadi Ag+ dan Cl-. Kesetimbangan kelarutan yang digambarkan dalam persamaan ionisasi yang terakhir bergeser ke kiri akibat kehadiran ion Cl- yang dihasilkan dari ionisasi sempurna garam NaCl. Hal ini menyebabkan kelarutan AgCl lebih kecil dari kelarutannya dalam air murni. KSP tetap atau pada suhu tertentu, kelarutan bisa berubah bergantung pada ion-ion yang hadir dalam larutan. Contoh, tentukan kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 m jika hasil kali kelarutan AgCl adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 10. Berikut jawabannya. Pengaruh pembentukan kompleks. Garam yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan membentuk kompleks garam tersebut. Misalnya, AgBr yang sulit larut dalam air dapat dilarutkan dengan penambahan NH3 sehingga membentuk Ag dalam kurung NH3 dikali 2 Br yang mudah mengion dalam air. Dalam proses ini terkait dua reaksi kesetimbangan, yaitu reaksinya sebagai berikut. Contoh, tentukan jumlah minimum amonia yang diperlukan dalam 1 liter air untuk melarutkan 0,01 mol AgBr. Berikut jawabannya. Harga hasil kali kelarutan atau KSP suatu senyawa ionik yang sukar larut dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air. Semakin besar harga KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Jika nilai KSP lebih besar dari KSP, maka akan terjadi endapan AXBY. Jika nilai KSP sama dengan KSP, maka mulai terjadi larutan jenuh AXBY. Jika nilai KSP kurang dari KSP, maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan AXBY. Baik, sekian materi kita pada kali ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.